Emang apa saja ya kehebatan dari Al-Quran sehingga Al-Quran itu sangat dimuliakan? Subhanallah, berarti Al-Quran itu selain sebagai mukjizat Nabi Muhammad, ternyata Al-Quran juga sumber segalanya ya Pak Ustadz. Baik sumber pengetahuan, sumber keilmuan, dan doa mustajabah. Nah, bicara soal nuzul Quran, saya ada pertanyaan nih Pak Ustadz. Apa ya hikmah yang dapat kita ambil dari peristiwa nuzul Quran ini? Mungkin bisa dijawab Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pemirsa sekalian yang sedang ada di studio maupun yang sedang nonton lewat layar kaca? Semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilancarkan segala aktivitasnya. Kembali lagi bersama saya Nabila Diandra sebagai host di acara kesayangan Anda, Inikah Talk Show. Pemirsa Inikah Talk Show, bulan Ramadan adalah bulan suci yang penuh dengan kemuliaan. Di bulan Ramadan terdapat suatu peristiwa yang mungkin pemirsa tak jarang mendengarnya. Peristiwa tersebut adalah peristiwa nuzul Quran. Di bulan suci Ramadan, semua umat Islam memperingati nuzul Quran, baik di pesantren, di kampung-kampung, di masjid, di mushola, dan lain sebagainya. Nah, mungkin pemirsa ada yang masih belum tahu, apa sih yang dinamakan nuzul Quran itu? Setelah ini saya akan membahas seputar nuzul Quran bersama narasumber yang sudah ada di samping saya. Beliaulah Pak Ridwan Yasiri. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Ustadz, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Ustadz, saya ingin tanya nih, apa sih yang dinamakan nuzul Quran itu? Mungkin bisa dijelaskan Ustadz? Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, semoga kita semuanya bisa melaksanakan puasa kita dan sampai selesai kita bisa menuntaskan puasa di Ramadan. Baik, apa yang tadi disampaikan, ditanyakan nuzul Quran. Nuzul Quran itu berasal dari dua kata atau dua kalimat gitu ya, yaitu nuzul dan Al-Quran. Nuzul yang artinya turun, dan kalimat Al-Quran yang artinya Al-Quran. Secara bahasa, nuzul Quran adalah turunnya Al-Quran. Tapi kalau menurut istilah, nuzul Quran itu adalah proses turunnya Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu adalah arti daripada nuzul Quran. Gitu. Nah, rekan-rekan kita sekarang sudah tahu kan apakah nuzul Quran itu? Nuzul Quran adalah peristiwa turunnya Al-Quran. Nah, ada pertanyaan lagi nih Ustadz. Bagaimana ya proses turunnya Al-Quran? Apakah langsung berupa mushaf Al-Quran atau bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan Ustadz? Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, proses turunnya Al-Quran itu ada dua tahap ya. Ada dua tahap. Tahap pertama itu secara global, dinamakan turunnya secara global, yaitu 30 juz. Kemudian tahap kedua itu secara berangsur-angsur. Secara tahap yang pertama secara global itu adalah dari Lauh Mahfuz itu turun ke langit dunia. Di langit dunia itu ada tempat yang namanya Baitul Izzah. Nah, dari Lauh Mahfuz turun ke Baitul Izzah ini 30 juz. Langsung 30 juz. Dari Baitul Izzah ini kemudian oleh malaikat Jibril dibawa ke dunia, disampaikan kepada Rasulullah secara berangsur-angsur. Jadi mulai turun pertama kali itu kan 5 ayat surat Al-Alaq ya, ayat 1 sampai 5. Kemudian turun lagi 8 ayat. Kemudian turun lagi surat Al-Lahab itu. Jadi setiap hari itu
atau setiap minggu dalam satu minggu pasti ada ayat yang turun. Itu berangsur-angsur selama 23 tahun. Jadi yang 10 tahunnya ada di Mekah, kemudian 13 tahunnya ada di Madinah. Jadi proses turunnya Al-Quran itu seperti itu, ada 2 tahap. Tahap yang pertama dinamakan secara global 30 juz, tapi itu masih bukan berupa mushaf ya. Jangan dipahami itu berupa mushaf, itu masih Al-Quran masih dalam belum berupa kitab seperti ini. Ini kan baru. Kalau Al-Quran seperti ini kan sudah zaman sahabat Abu Bakar. Jadi sebelumnya tidak ada mushaf seperti ini. Nah itu, jadi turunnya Al-Quran tahap pertama dinamakan secara global 30 juz, kemudian tahap kedua berangsur-angsur selama 23 tahun. Itu prosesnya. Terima kasih Pak. Nah, rekan-rekan kita sekarang sudah tahu kan bagaimana proses turunnya Al-Quran. Dari penjelasan tadi ternyata Al-Quran itu turun dengan 2 tahap. Tahap pertama secara global dan tahap kedua secara berangsur-angsur. Nah, Pak, saya juga ingin tanya nih, emang apa saja ya kehebatan dari Al-Quran sehingga Al-Quran itu sangat dimuliakan? Baik, jadi kalau kita bicara kehebatan itu berarti bicara mukjizat gitu ya. Al-Quran itu beda dengan mukjizat Nabi yang lain. Biasanya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan mukjizat kepada Nabi itu kan sesuai dengan kondisi zamannya. Contohnya kalau di zaman Nabi Musa, kalau di zaman Nabi Musa itu saat itu yang lagi ngetren-ngetrennya di masyarakat, lagi booming-boomingnya adalah ilmu sihir. Sehingga untuk mengimbangi dari kekuatan di masyarakat Mesir saat itu, mukjizatnya harus mampu dan mengalahkan mereka. Sehingga mukjizatnya berupa tongkat yang bisa berubah menjadi ular. Itu kan zamannya Nabi Musa. Nah, di zaman Rasulullah beda lagi. Zaman Rasulullah itu masyarakatnya itu sudah sudah punya kemampuan hafalan, kekuatan hafalan. Mereka sudah mampu membuat syair-syair, membuat syair-syair. Artinya kalau kita bicara kehebatannya itu berarti Al-Quran itu banyak sekali kehebatannya, terutama dalam hal bahasa. Dari segi bahasa itu sangat indah sekali, dan semua orang-orang yang ahli bahasa saat itu di zaman Rasulullah itu tidak ada yang mampu menandinginya. Bahkan sampai Al-Quran itu menantang kan, Fa'tu bisuratim mim mithli. Datangkanlah Al-Quran 1 surat saja yang bisa menanding Al-Quran. Ternyata mereka tidak mampu. Nah, sehingga mereka membuat berlomba-lomba membuat Al-Quran tandingan. Contohnya ada yang menandingi surat Al-Fil. Kalau kita lihat di surat Al-Fil itu kan akhirnya kan bagus sekali. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil, dan seterusnya. Dilihat dari orang yang tidak paham tentang ilmu syair itu sudah menganggap itu adalah yang bagus. Sehingga orang kafir berusaha menandinginya dengan surat yang hampir sama. Mereka membuat surat seperti ini. Al-filu mal-fil wa ma adraka mal-fil lahu dzambun wabil wa khurtumun tawil. Itu Qur'annya orang kafir. Tapi dilihat dari isinya, jauh sekali kalau dari isinya. Nah ini, kalau isinya Quran orang kafir itu kan hanya menjelaskan gajah. Apakah gajah? Oh, gajah itu hewan yang memiliki
ekor yang kecil, belalai yang panjang, itu anak TK kan bisa. Jadi dari segi isinya itu ternyata orang kafir tidak mampu menandinginya. Jadi kalau kehebatan Al-Quran itu dari segi bahasa itu keindahannya. Kemudian Al-Quran itu menjadi sumber segala ilmu. Tidak ada di kitab manapun itu atau karangan siapapun itu yang menjadikan itu menjadi munculnya berbagai macam ilmu pengetahuan kecuali Al-Quran. Dari Al-Quran itu akhirnya ada muncul ilmu fikih, muncul ilmu balaghah, muncul ilmu nahwu, muncul ilmu sharh, itu semuanya muncul ilmu-ilmu seperti itu adalah karena Al-Quran. Itu baru dari segi pengetahuan, belum segi isinya. Isinya itu di situ lengkap semuanya, mulai dari sejarah, mulai dari ilmu pengetahuan, ada semuanya. Bahkan ilmu-ilmu yang saat ini apa ilmu sains gitu ya, ternyata di Al-Quran juga ada. Nah itu. Jadi kehebatan Al-Quran itu bisa dibuktikan. Contoh, Mama, contoh karena ini adalah anak-anak yang mungkin belajar di sekolah itu kan, di situ diajarkan bagaimana proses terjadinya dunia ini dulu bagaimana. Kalau ilmuwan menemukan teori berdirinya, teori terjadinya dunia, ternyata di Al-Quran sudah ada. Nah itu salah satu contoh. Jadi kalau dari kehebatannya itu Al-Quran yang paling luar biasa. Itu. Masya Allah. Subhanallah, berarti Al-Quran itu selain sebagai mukjizat Nabi Muhammad, ternyata Al-Quran juga sumber segalanya ya Pak Ustadz. Baik sumber pengetahuan, sumber keilmuan, dan doa mustajabah. Nah, bicara soal nuzul Quran, saya ada pertanyaan nih Pak Ustadz. Apa ya hikmah yang dapat kita ambil dari peristiwa nuzul Quran ini? Mungkin bisa dijawab Pak Ustadz? Baik. Pemirsa yang ada di studio maupun di manapun Anda berada, hikmah yang bisa kita ambil dari nuzul Al-Quran, kalau kita sudah tahu bagaimana Al-Quran itu diturunkan, kita tahu bahwa Al-Quran itu turun melalui malaikat Jibril. Kemudian karena malaikat Jibril itu dilewati Al-Quran, malaikat Jibril menjadi pemimpin dari para malaikat. Malaikat Jibril, Al-Quran setelah melalui malaikat Jibril kemudian melalui Rasulullah. Rasulullah setelah dilewati Al-Quran itu, Rasulullah menjadi pemimpin para nabi, menjadi mulia. Kemudian Al-Quran itu diberikan kepada umat Muhammad ini, sehingga umat Nabi Muhammad ini menjadi umat yang paling mulia di antara umat-umat sebelumnya. Bisa kita ambil hikmahnya bahwa setiap apa yang dilewati Al-Quran itu bisa menjadi mulia. Nah, kalau kita secara pribadi kita mau mengandalkan apa, kita tidak punya alat untuk agar menjadi mulia di sisi Allah, sehingga kita bersandar saja kepada Al-Quran. Jadi kalau kita melewati tahu proses turunnya Al-Quran itu, kita meniru, oh berarti kita harus nempel ke Al-Quran supaya menjadi mulia. Ini yang pertama. Yang kedua, karena Al-Quran itu adalah sumber dari segala ilmu, maka kalau kita ingin menjadi ilmu kita bertambah, berkembang, ya berarti kita ambil ilmu dari Al-Quran dengan kemampuan kita masing-masing. Terima kasih. Nah, rekan-rekan kita, ternyata banyak sekali ya hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa nuzul Quran ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari peristiwa nuzul Quran ini ya, rekan-rekan kita. Nah, pertanyaan terakhir nih Ustadz. Kebetulan di sini kan hidup di lingkungan pesantren.
Saya sebagai santri juga ingin bertanya Pak Ustadz, apa ya peran santri dalam memperingati nuzulul Quran? Mungkin bisa dijawab Pak Ustadz? Baik. Pemirsa yang ada di studio dan dimanapun berada, peran sebagai santri, karena santri itu adalah nanti calon menjadi tokoh-tokoh agama. Santri itu dicalonkan menjadi penggerak di bidang agama, terutama yang ada di pesantren kita ini yang sudah besar ini. Maka terkait dengan Al-Quran, perannya yang pertama kali harus mampu membacanya dengan baik dan benar. Jadi mampu membaca Al-Quran. Kalau kita orang Islam, kemudian dari santri, ketika kita dari santri tidak bisa membaca Al-Quran, nah itu kan sesuatu yang aneh begitu ya. Karena pesantren yang di situ ada proses pembelajaran Al-Quran, kemudian kita masih belum bisa, itu kan orang itu melihatnya itu juga tidak menjadi miring. Ternyata tidak bisa baca Al-Quran. Nah, sehingga peran kita sebagai santri terkait dengan nuzul Al-Quran, ayo berlomba-lomba untuk mampu bagaimana bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar gitu. Alhamdulillah, luar biasa penjelasan yang sangat detail dan semoga dapat menambah wawasan bagi kita semua ya. Amin. Terakhir sebelum penutup nih Pak Ustadz, mungkin Pak Ustadz ingin menyampaikan sedikit pesan di hari nuzul Quran ini bagi generasi Al-Quran. Baik, pemirsa yang ada di studio dan dimanapun Anda berada, dari hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi, ini karena kita berada di lingkungan pendidikan, maka Al-Quran itu adalah menjadi sumber dari segala sumber ilmu pengetahuan. Yang pertama, setelah kita bisa membaca Al-Quran, maka tahapan berikutnya adalah kita berusaha untuk mampu mempelajarinya, mampu mengetahui makna yang terkandung di dalam Al-Quran, walaupun tidak seluruhnya. Kemudian setelah kita mampu mempelajarinya, mampu memahaminya, nah, kita berusaha untuk mampu melaksanakannya, mampu melaksanakan isi yang ada di dalam Al-Quran. Dan itu yang menjadi intinya kita di dunia ini, kita hidup di dunia ini, seharusnya memang harus mampu melaksanakan isi daripada Al-Quran itu, berusaha. Nah, karena kita semuanya adalah masih dalam proses untuk belajar, proses untuk bisa mempelajari apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Karena di dalamnya sekali lagi banyak ilmu pengetahuan. Di sana ada ilmu tentang fikih, ilmu tentang tauhid, ilmu tentang akidah, dan bermacam-macam. Sehingga harapannya di nuzul Quran ini kita semuanya bisa memahaminya dengan baik. Itu dari kami. Terima kasih Ustadz Ridwan atas ilmu dan waktunya. Semoga kita semua digolongkan sebagai orang-orang yang cinta pada Al-Quran. Nah, pemirsa Inikah Talk Show, pertemuan kali ini mungkin cukup dan semoga kita dipertemukan di waktu yang berbeda dan di acara yang sama. Saya Nabila Diandra selaku host di acara Inikah Talk Show pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.